Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar teman-teman? Oke, kalau saya tanya apa kabar, saya minta dijawab dengan dua kata ya. Kalau ini spesial dari Golden Moment. Coba tangan yang mana? Oke, nanti kalau saya tanya apa kabar, jawabnya Alhamdulillah, pegang dadanya. Di sini nih. Kemudian dua-dua tangan ke atas, berkah. Gitu ya, kalau saya tanya, apa kabarnya? Alhamdulillah, berkah. Alhamdulillah itu adalah terima kasih gitu. Terima kasih, berkah itu adalah sesuatu yang terus bertambah. Gitu. Alhamdulillah, berkah. Terima kasih, bertambah. Dua kali ya. Kita alhamdulillah berkah, terima kasih, bertambah. Oke. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Berkah. Terima kasih, bertambah. Nah, kita tambah semangat lagi ya. Oke, sekali lagi ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah, berkah. Terima kasih, bertambah. Tepuk tangan yang ikhlas. Oke. Ikhlas ya, tepuk tangan ya, jangan semua. Itu beda loh kalau tepuk tangan ikhlas. Segala sesuatu yang berangkat dari hati, ya itu akan punya efek yang berbeda. Ya. Nah, sebagai contoh nih, ada orang yang betul-betul berangkat dari hati, ada yang hanya sebagai SOP. Kalau Anda naik pesawat itu pramugari, ya entah karena udah capek atau apa, SOP-nya harus tersenyum. Betul nggak? Tapi begitu nengok ke sebelah itu udah berubah. Saya suka memperhatikan pramugari ya. Kalau ditanya, bilang, makasih Pak, makasih Pak. Baru kesini aja udah cemberut dia. Ya, tadi sini cemberut. Nah, saya tidak prejudice sama pramugari, tapi mungkin juga karena dia sudah capek ya. Yang saya ingin angkat di sini adalah segala sesuatu itu ya akan menjadi lebih baik kalau seandainya kita memulai bekerja, melakukan aktivitas berangkat dari hatinya. Nah, karena itu kenapa dulu grup lagu nasyid sama ini saya dulu satu grup sama Erwin ini. Ya kan kita membuat lagunya Jagalah Hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Itu lagunya dari Agim. Kebetulan grup kami yang mempopulerkan itu. Nah, segala sesuatu yang berangkat dari hati. Nah, inilah yang akan kita bicarakan di dalam Spirit of Golden Moment. Nah, saya ingin memperkenalkan diri, boleh ya? Ya karena kan katanya kalau tak kenal maka tak asang. Ini siapa sih yang ngomong di sini nih pakai peci begitu? Emang di sini mau jamaah masjid apa kan begitu? Sebenarnya saya ini branding, Pak. Ya dengan menggunakan di sini enggak sebenarnya. Saya sengaja karena kalau di sini udah pakai begini orang mikir, aduh, ini acara ceramah kayaknya nih. Nah, tapi ketika Anda sudah berada di ruangan ini, maka Anda mengenal saya sebagai orang yang seperti ini. Ya. Setiap hari saya pakai peci ini orang bilang Taliban ya. Ya, jadi saya sedikit membuat gambaran tentang Taliban tuh jadi agak persepsinya berubah lah. Kalau biasa kan agak sangar gitu. Taliban yang ini kok imut banget gitu ya. Nah, sehingga Anda melihat saya itu ya adalah sosok mungkin yang memang selama ini ya atau aktif dalam kegiatan kerohanian. Saya kalau nggak pakai peci gini orang nggak kenal. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya saya menggunakan ini adalah untuk menutup kebotakan gitu. Mohon maaf memang ya. Kalau beliau memang sengaja membuat kepalanya pelontos, ya kan? Kalau saya kan memang sudah ya karena waktu yang terus berjalan, akhirnya rambut-rambut ini sudah mulai agak rontok satu persatu, ya kan? Nah, ini adalah performance, ini adalah penampilan yang Anda lihat pada saya. Nah, sekarang saya ingin kenalan terlebih dahulu. Jadi kalau bicara golden moment, tentunya kan Anda bertanya gitu. Sebenarnya lu ngomong kayak gitu, apa sih kapasitas lu? Golden moment apa yang pernah lu bikin? Kan begitu. Nah, sebelum saya masuk, saya pengen tanya dulu nih. Siapa barangkali yang bisa memberikan pemahaman definisi tentang golden moment? Silakan. Yang Anda tangkap aja. Apa coba? What is the meaning of golden moment? Yang kita tahu kan golden wish ya. Punyanya Pak Mario
Teguh. Nah, sekarang golden moment yang Anda tangkap dari situ apa sebenarnya? Ayo silakan. Cuek aja ngomongnya, ini kok ini bukan bicara benar dan salah ya. Tidak ada, ketika kita belajar itu tidak ada benar dan tidak ada salah. Ketika saya kuliah juga begitu nilai saya jelek, menurut saya tidak salah. Cuman saya berbeda sudut pandang dengan dosennya, gitu aja sebenarnya. Nggak mau disalahin. Oke, golden moment itu apa? Jadi adalah kalau digabung, golden moment adalah pengalaman atau peristiwa yang berharga untuk diri kita sendiri. Oke, dengan Bapak siapa? Sigit, Pak. Pak Sigit. Terima kasih Pak Sigit. Karena Pak Sigit menjawab, nih saya cuma ada bawa buku satu Pak. Saya serahkan kepada Pak Sigit ya. Tepuk tangan buat Pak Sigit. Ini saya bikin tahun 2000 berapa ya? 2014 apa 2014 buku ini. Udah cukup lama sebenarnya. Jadi mungkin ya maklumlah saya banyak kesibukan, jadi nggak sempet untuk gaya seperti itu. Nah, golden moment, betul Pak Sigit? Golden moment kalau dari pengertian harfiahnya, golden itu gold itu emas, moment adalah sebuah peristiwa. Artinya peristiwa emas, peristiwa berharga. Nah, buku itu judulnya adalah Create Your Golden Moment. Artinya apa? Kita sebagai manusia, kita sebagai individu, kita sebagai ayah, kita sebagai karyawan, kita sebagai ibu, kita sebagai abang, kita sebagai adik, kita sebagai siapa saja berhak dan berkewajiban untuk membangun peristiwa berharga dalam hidup kita. Ya, nah, saya ingin cerita terlebih dahulu. Saya berangkat dari pengalaman bersama dengan Mas Erwin tahun 91 ya. Kita membentuk dulu masih kuliah di FISIP UI. Lama banget nih, belum pada lahir jangan. Ya, kelompok musik religi akapela yang namanya Senada. Nah, alhamdulillah karena waktu itu kita membonceng gelombang budaya populer yang namanya akapela. Tahun 90-an itu akapela sedang booming di Indonesia. Ada yang namanya Boyz II Men, Nery Perkaso, All for One, Manhattan Transfer, apalagi beda? Banyak lah ya. Nah kemudian kita membonceng gelombang itu dan alhamdulillah ya Senada kemudian dikenal sebagai musik religi nasyid ya yang menyuarakan lagu-lagu yang Islami. Nah ini adalah golden moment. Ya. Ini saya cerita nggak apa-apa ya, bukan berarti saya ingin narsis dan memang sih itu juga. Supaya maksudnya Anda itu yakinnya ngomong ini kompeten atau tidak. Ya jangan asal berdiri aja. Nah, tahun 2002 saya keluar dari Senada. Waktu itu saya diajak join dengan salah satu perusahaan rekaman, namanya perusahaan rekaman Aquarius Musikindo. Termasuk perusahaan rekaman terbesar di Indonesia. Niat saya cuma satu, saya ingin menjadikan musik religi sejajar dengan lagu pop. Karena pada waktu itu musik religi itu hanya menjadi musik yang didengar orang pada bulan Ramadan. Makanya saya sebut dengan musik kolak. Kolak itu ada di bulan puasa doang kan? Iya nggak? Jangan jauh-jauh. Lebaran aja kolak nggak ada. Nggak pernah saya dengar orang nanya tuh di Lebaran, lu bikin kolak apa? Nggak ada ya. Tapi kalau puasa, hari pertama pasti menu kolak ada nggak? Ada. Pertama ada, begitu akhir bulan puasa, hilang. Nah, dulu nasibnya lagu religi itu begitu. Saya pengen gimana lagu religi ini bisa kemudian didengar setiap saat. Akhirnya saya bergabung, dan waktu itu pertama kali yang saya produksi itu adalah musik Sufi Debu. Pernah dengar itu? Orang-orang yang dari Amerika, ya, Debu, yang bule-bule itu. Nah, dia waktu itu menawarkan lagu-lagunya masternya. Ya, kalau Anda pernah dengar, mungkin yang Anda dengar saat ini itu adalah hasil karya yang sudah dipermak. Lagunya dia rumit. Konsep musiknya world music, lagu durasinya panjang-panjang, paling pendek 7 menit Pak. Saya tanya, ini kenapa begini lagunya? Dia bilang apa? Itu lagu yang di Arab bisa 30 menitan. Oh, dia ternyata referensinya. Nah, di situ kemudian ya saya memproduksi musik Sufi Debu. Ya, orang bule, brandingnya sederhana. Orang bule nyanyi lagu Islam itu aja. Itu keunikannya, uniqueness-nya di situ. Dan apa yang terjadi? Alhamdulillah begitu shift out pertama, ya
terjual 250.000 keping. Gede nggak itu? Untuk CD itu besar. Nah setelah itu selesai, sukses, tapi cita-cita saya belum tercapai itu. Ya, apa next berikutnya? Next berikutnya adalah waktu itu saya ingin membuat akhirnya kompilasi. Senada waktu itu di Blackboard nggak bisa saya ajak. Ya, saya ajak beberapa artis penyanyi di Aquarius seperti Yana Julio, Hedi Yunus, terus banyak lagi lah ya, ikut di kompilasi itu. Nah di kompilasi tersebut waktu itu kurang satu lagu. Disitulah saya bertemu yang dengan namanya seorang anak muda, seorang rocker, gondrong, kurus, ceking, jangkis, kemana-mana itu celana jeans yang robek dengkulnya. Tapi keunikan dia apa? Dia setiap datang ke kantor saya, ke ruangan saya, dia minta sholat, kemudian dia sholat, dia tutup ininya pakai bandana dulu ya, dia sholat. Nah pada waktu itu dia membuat sebuah single album yang sangat luar biasa. Diaransemen oleh musisi-musisi yang top. Kenal sama Pai ya? BIP, Slang. Pecahannya Slang si Pai. Ya. Kemudian videografernya waktu itu dibuat oleh videografer nomor 1 Rizal Mantovani. Lagi hebat-hebatnya waktu itu. Ya. Rizal Mantovani. Tapi apa yang terjadi, Pak? Ternyata album itu tidak berjalan. Akhirnya dia diputus. Nah pada saat itulah saya tawar dia, saya minta dia, oke lu mau nggak gabung di album ini? Begitu saya tawar untuk bergabung, apa dia bilang? Gila lu, masa gue rocker nyanyi nasyid gitu. Kenapa? Karena seolah-olah dia menyanyi nasyid itu turun derajatnya. Dari rocker nyanyi lagu-lagu religi. Ya tapi karena memang akhirnya dia kepepet, ya udah dia mau juga. Dia minta kepada saya, oke, gue mau nyanyi lagu apa. Nah, dengan belajar, ingat ya, makanya golden moment itu juga sesuatu yang bukannya sekedar kita bikin, tetapi bagaimana kita melihat di lingkungan kita. Saya belajar ke Malaysia, saya belajar ke Warner, bagaimana kemudian Warner sukses membentuk Raihan di sana. Saya belajar apa sih yang menyebabkan Raihan itu terkenal. Oh begini. Ternyata dia membuat branding lokalnya itu sangat nempel. Saya belajar, termasuk lagu-lagunya. Nah disinilah saya memilih lagu yang tepat, yang memiliki lokal konten Indonesia banget. Dan apa yang terjadi setelah lagu itu diproduce dengan dengan musik yang lebih luas dan bisa didengarkan oleh orang seluruh Indonesia, akhirnya album atau single itu yang masuk dalam kompilasi booming, terjual lebih dari 1 juta kopi. Tahu siapa orangnya? Orangnya adalah Opik Tomboati. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, saya ingat itu Bu waktu itu. Jadi memproduksi Opik itu enak banget. Saya tidak perlu yang namanya biaya untuk promosi. Oh ini Excel sama Telkomsel berlomba. Lu kemarin Opik ya? Ini gue deh, buat gue deh gitu. Bayangkan zero budget untuk promosi Pak. Gimana 1 juta kopi coba? Nah, saya bercerita seperti ini artinya apa? Ini adalah bagian daripada golden moment yang kita buat. Ya, golden moment ini membangun yang namanya tangga reputasi di dalam kehidupan kita. Saya lupa memasukkan di slide ya. Tangga reputasi. Jadi kita itu sekarang sedang melangkah pada satu step, tangga, tek. Reputasi. Nah, saya membangun khusus untuk di musik religi, bukan di persoalan training ya. Di musik religi ini melalui dasar dengan senada, kemudian debu, Opik, dan terakhir saya memproduksi albumnya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari UJ. Jadi 3 yang saya produseri dan alhamdulillah 3-tiganya menjadi ikonik musik religi di Indonesia. Benar nggak kira-kira? Jadi ya, sekali lagi boleh tepuk tangan yang ikhlas ya. Nah, disinilah sebenarnya kenapa kalian hadir di ruangan ini. Sebenarnya pada hari ini kita mulai untuk membangun yang namanya tangga reputasi. Persoalannya ketika Anda melangkah ke sebuah anak tangga, mampukah Anda konsisten? Mampukah Anda istiqomah untuk berjalan di jalur itu?
Kalaupun mungkin pada satu saat Anda berpindah, ya, ketika Anda membangun tangga reputasi, maksudnya pindahnya nggak jomplang banget gitu lah. Ya, mungkin sekarang banyak ya, kalau saya dengar teman-teman nih yang membawa mobil online, itu banyak dia banting tulang. Ada yang dari kerja di proyek, jadi driver online. Kemudian ada yang mungkin manajer di mana, jadi driver online. Nah, kalau ini, itu kan sebenarnya lompat dari sebuah tangga reputasi. Nah, disinilah sebenarnya, ya, yang pertama, ketika kita memahami tentang golden moment, maka yang kita harapkan adalah kita membangun tangga-tangga reputasi yang sebenarnya tangga reputasi ini, ya, menjadi sebuah tadi, Pak, peristiwa berharga dalam kehidupan kita. Nah, makanya kita masuk kepada definisi. Nah, definisi golden moment. Apa itu golden moment? Golden moment adalah sebuah peristiwa berkesan. Jadi golden moment harus berkesan. Kalau nggak berkesan, tidak menyentuh hati kita. Biasa lewat. Ya, yang bersifat subjektif. Penilaian itu sangat subjektif, bergantung diri kita. Di mana peristiwa ini sanggup memberikan inspirasi, ya, ide-ide nih, dan motivasi kepada diri kita untuk apa? Untuk melakukan sebuah perbuatan, sebuah peristiwa lagi yang dinamakan nantinya adalah golden action. Jadi golden moment kalau tidak sanggup membangun golden action pada Anda, percuma. Hari ini kita sebenarnya adalah bagian daripada golden moment. Tapi kalau seandainya pelatihan ini hanya datang di sini Anda, oke deh, ya udahlah gue dengerin apa sini, ya udah bodo amat gitu. Nah, artinya peristiwa yang ada saat ini tidak mampu mendorong Anda untuk membangun yang namanya golden action. Nah, apa itu bentuk dari peristiwa berharga? Itu banyak. Oke, sekarang saya tanya, ada yang bisa sharing peristiwa berharga apa aja? Sebutin. Melahirkan, luar biasa. Ngerasain lu ya, gimana, sakit atau gimana? Saya ternyata ya, walaupun saya laki-laki, saya itu bisa loh merasakan betapa perempuan itu ya melahirkan dengan penuh perjuangan dan rasa sakit. Benar nggak? Saya bisa merasakan walau saya laki-laki. Ketika istri saya melahirkan, saya itu betul-betul mendampingi dia di pinggir. Begitu dia ngedan melahirkan, Pak, dia gigit tangan saya bisa merasakan betapa sakitnya itu, maksudnya. Ya, melahirkan, apalagi? Nikah. Nikah ya, Pak? Oh. Kenapa harus ada penegasan sekali? Ada punya rencana apa gimana? Iya. Nikah pertama itu golden moment. Kalau nikah kedua? Super golden moment. Oke, menikah ada lagi? Sebutin aja. Dapatkan anak, menikah, melahirkan. Apalagi coba? Anda lulus kuliah, betul nggak? Anda ketemu jodoh, golden moment ya sih? Ya, biasa aja kayaknya. Wah, belum pasti ya. Terus pertanyaan saya nih, sederhana. Anda bekerja di sini merasakan ini golden moment nggak? Iya. Coba saya mau tanya, apakah Anda merasakan bekerja di tempat ini, XL, ini sebutnya apa ini? Iya, di perusahaan XL sebagai golden moment? Yang keras dong. Sebagai golden moment? Tepuk tangan yang ikhlas. Karena beda, ketika orang bekerja di suatu tempat, di sini tidak merasakan sebagai golden moment, saya yakin dia nggak akan punya dorongan untuk bekerja dengan semangat. Artinya apa? Ya buat gue biasa-biasa aja, bukan peristiwa yang berharga. Atau kalau gue dapat kesempatan untuk loncat ke yang lain juga barangkali ya ini hanya gue jadikan sebagai batu loncatan. Berpikir begitu logis gak sih? Boleh nggak? Boleh, Pak. Tapi ingat, ini adalah tangga reputasi Anda. Bagaimana Anda mau meloncat kalau tangganya rapuh? Ya, gimana mau loncat kalau Anda tangga pijak aja rapuh? Di sini nggak benar. Saya yakin ketika Anda di sini bekerja nggak benar, mungkin nggak akan loncat.
Siapa yang mau lihat lu di situ aja kagak bener? Ya. Sama ketika seorang laki-laki nih, kalau ketemu istrinya, ketemu teman perempuan, kemudian ketika bertemu dengan teman perempuan, silakan duduk, dia kemudian menceritakan kejelekan istrinya, kira-kira apa yang dirasakan oleh teman perempuan ini? Gila istrinya aja digituin, apalagi gue cuma selingkuhannya doang gitu kira-kira. Apa ekspektasinya? Ya, wanita itu sangat paham. Sama bininya aja begitu. Apalagi sama gua. Nah, jadi setiap peristiwa itu bisa memberikan dorongan, motivasi kepada kita, inspirasi untuk melakukan sesuatu itu adalah golden moment. Pernikahan golden moment ya. Tapi Pak Muhammad, ketika kita bertanya dengan Bapak siapa tadi? Sehu, waktu nikah nangis nggak? Saya mau tanya, kenapa Anda nangis waktu nikah? Pragmatis banget itu. Apa? Apa Mas Ibu? Saya pada saat sudah ajak gaul menangis karena tagihan banyak. Momen masa remaja pasti akan hilang, akan berkurang. Kita nongkrong. Jadi Anda menyesali pernikahan itu sebenarnya? Gitu ya? Masa remaja yang kita sering nongkrong, Iya. bergaul sama orang, Iya. teman-teman udah angkatan. Ya, berapa lama proses ketemuan sama calon istri? 1 tahun. Anda berusaha keras untuk mendapatkannya? Berusaha. Wah, luar biasa. Itu dia. Berusaha keras. Tepuk tangan dulu buat Pak Saihu. Jadi kalau kita bertanya nih, ya kan, Pak Saihu dengan istrinya, beliau nangis, istrinya nangis, yang datang nangis, orang tuanya nangis. Tapi kalau kita tanya masing-masing, pasti beda. Pak Saihu tadi menangis kenapa? Salah satunya itu, tapi yang lain ketika saya tanya apa? Ya Allah, wanita yang selama 1 tahun ini saya dekati dengan berbagai macam cara. Akhirnya berhasil gue tundukin juga nih. Dan pada saat ini saya melakukan proses ijab qabul. Kenapa? Karena merasa itu ada luapan emosi yang sangat luar biasa. Sehingga outputnya apa? Dia menangis. Ya, berhasil untuk menundukkan hati wanita itu. Tepuk tangan buat Pak Sahil. Tapi kalau kita tanya sama istrinya, kenapa menangis? Bisa jadi istrinya bilang, ya ampun, seumur hidup harus sama dengan dia ya gitu. Ketawa ya kenceng deh. Nah, bisa jadi gitu. Mohon maaf ya, wanita nih kalau sudah mendekati pernikahannya, ada yang belum nikah ya? Belum ya? Wah, biasa kalau mendengar pernikahan itu semakin muncul keraguan, betul nggak? Iya kan? Perasaan pengen kabur aja tuh. Ya muncul keraguan, ya ampun sama dia ya, umur hidup loh. Gimana ya? Banyak pertanyaan begitu. Jadi bisa jadi ketika perempuan itu, kenapa dia menangis? Karena begitu, ya Allah harus seumur hidup bersama dengan laki-laki ini. Nah, yang ngelihat juga nangis. Kenapa nangis? Begitu kita tanya, lu kok nangis? Harusnya kan sama gue, kenapa sama dia gitu kira-kira. Orang tuanya menangis, jelas karena orang tuanya selama ini anak yang dia besarkan, yang dia pelihara, kemudian harus, kalau perempuan harus diambil sama orang lain, dia percayakan amanah. Nah, itu peristiwanya sama. Ya nggak? Outputnya juga sama. Tapi sebenarnya apa yang dirasakan oleh setiap orang itu berbeda. Ada seorang anak muda nih, saking semangat, dia suka menolong orang. Dia lihat ada nenek-nenek di pinggir jalan. Ayo nek, mau diantar gitu, nyebrang. Terus sampai di seberang, neneknya bilang, ngapain lo? Nyebrangin gua. Loh, nenek kan pengen nyebrang. Gua baru dari sini, lo bawa lagi kemana? Jadi tolong ya, untuk mendapat golden moment, tanya dulu gitu loh. Ingin mendapatkan golden action, main anter aja. Kadang-kadang kan ada juga yang kayak gitu tuh. Temen maksudnya udah terlalu jauh gitu melangkah,
kok kayaknya lu kejauhan deh gitu. Nah, ini kenapa? Karena ternyata setiap orang itu memiliki dorongan yang berbeda. Ada orang yang perhatian banget, gak bisa ngelihat temennya lagi susah. Dia sensitif. Lu lagi kenapa sih? Enggak lu gak mungkin. Pasti lu lagi punya masalah ya. Cerita dong sama gua. Nih, orang yang sensitif begitu. Sensitif sama mau tahuan sama gak sih sebenarnya? Kepo ya. Nah, ada yang seperti itu. Ya, orang yang tidak bisa melihat sebuah peristiwa. Ya kan, nonton film India nangis. Nonton film Korea nangis. Nah, sebenarnya nangis itu kan adalah sebuah reaksi terhadap apa? Fenomena peristiwa yang kita lihat yang itu menyentuh ke, kira-kira kalau nggak menyentuh hati bisa nangis nggak? Nggak. Jadi ya kalau kita bicara mengenai golden moment, ini dia nih. Syarat golden moment itu pertama adalah golden heart. Adanya apa coba? Sensitivitas hati. Ya. Orang itu harus memiliki sensitivitas hati. Kalau dia nggak punya, maka sulit bagi dia untuk membangun sebuah peristiwa yang berharga. Orang bilang, kok ngomonginnya hati sih? Ini bukan bukan ruang agama ini. Ya, ini kan ruang pelatihan yang umum. Tar dulu saya tanya sekarang. Yang namanya sekarang manajemen hati itu sudah menjadi satu konsep pelatihan yang diakui. Ya, bukan cuma sekedar bahwa ini hanya dipakai oleh kalangan-kalangan yang mengaku dirinya spiritual, tapi manajemen hati ini sudah menjadi studi yang dilakukan. Makanya ada yang namanya, kalau Agi menyebut dengan manajemen kolbu. Kemudian Pak Ari Ginanjar menyebut dengan istilah ESQ, Emotional Spiritual Quotient ya. Ya. Nah, itu bicara tentang hati. Ya, kalau Anda tidak percaya bicara hati, ya, hati ini kan tempatnya sebuah harapan. Penelitian yang dilakukan siapa itu? The Power of Water, orang Jepang. Mas siapa itu? Namanya Mas Masuro, Mas itu ya. Nah, dia kemudian meneliti ketika air itu dibacakan kalimat-kalimat yang positif. Kalimat yang positif sama dengan doa nggak? Iya kan? Maka dia akan bereaksi menjadi baik. Makanya kenapa kemudian ketika kita minum air itu, kita doa. Doa ini apa aja ya? Maksudnya bukan doa yang harus, wah kalau gini nih hanya hanya doa yang dibacakan oleh Waisa. Enggak. Setiap orang yang memiliki keyakinan terhadap agamanya, terhadap sesuatu yang dia yakini, maka itu akan berpengaruh positif. Ya, nggak peduli itu agamanya apa. Tapi kalau dia yakin dengan apa yang dia bacakan, maka itu akan ada korelasi yang positif. Saya ingat teman saya dulu waktu kita zamannya saya masih rajin jadi host ya. Pesawat kan sama orang-orang SCTV. Wah, pada saat itu apa coba? Lagi pesawat jalan tiba-tiba kena turbulen. Kira-kira penumpangnya gimana? Langsung yang diingat apa? Tuhan. Jangankan turbulence, Pak. Yang namanya naik lift aja. Ya enggak? Begitu terjadi goncangan dia astagfirullahaladzim gitu. Sampai kagetnya pun astagfirullah ya Allah. Nah, itu juga seperti itu. Ya, orang ketika mengalami sebuah saat yang dia anggap dia tidak mampu menguasai itu, maka tidak ada pilihan lagi, dia akan menyerahkan kepada kekuatan di luar kekuatan dia. Jadi saat turbulensi itu ada beberapa kameramen yang saya tahu, kru itu yang ya, ibadah aja sholat barangkali bolong-bolong nggak pernah. Begitu goncangan kan di Lion itu ada yang bacaan doa-doa itu, ya nggak? Dia punya map itu isinya doa agama Islam, agama Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha kan.
Semuanya ada. Begitu terjadi goncangan, dia baca semuanya, Pak. Loh, kenapa? Mudah-mudahan ada satu yang nyantol, katanya begitu. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa dia itu memerlukan yang namanya kekuatan di luar dia. Nah, inilah yang saya sebut dengan golden heart. Ya. Apa coba golden heart itu? Golden heart itu adalah sensitivitas hati. Nah, ya, sensitivitas hati itu bersanding dengan apa? Bersanding dengan golden attitude yang kita sebut dengan rasa bersyukur. Jadi dua, makanya kenapa tadi saya bilang alhamdulillah berkah. Alhamdulillah itu menunjukkan bahwa kita ini berterima kasih, ya, sama siapa? Ya, sama Tuhan yang telah memberikan segala macam fasilitas kehidupan kepada kita sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Nah, saya boleh loncat sedikit ya. Mana yang itu dulu. Nah, ini dia. Ya, rasa syukur. Pernah lihat ikan lumba-lumba kan? Di Ancol ya, Gelangan Samudra. Kalau sekarang sih mungkin nggak pernah lagi ya, paling bawa keponakan lah ya, atau bawa adiknya calon gitu kan. Nah, di sana itu ikan lumba-lumba, dia beratraksi, dia mau mengikuti perintah dari pelatihnya. Pertanyaan saya, kenapa tuh lumba-lumba mau ngikutin perintah pelatih? That's right, kasih makan. Artinya apa? Dia bergantung kepada pelatihnya. Nalurinya, instingnya. Ya, kalau dalam bahasa agama itu ada dua. Ada akal tabiat, ada akal ghorizat. Akal tabiat itu dimiliki oleh hewan, insting. Akal ghorizat itu dimiliki oleh manusia. Nah, instingnya itu apa? Dia membutuhkan dan dia ya akan mengikuti perintah dari pelatihnya. Kenapa? Karena pelatihnya sudah memberikan hewan itu makan. Dia sadar betul, dia tahu cara berterima kasih. Dia mau kemudian loncat, dia mau disuruh berenang dengan membuat formulasi dan sebagainya. Sekali lagi sebagai apa? Sebagai bentuk rasa syukur si lumba-lumba kepada pelatihnya. Pertanyaan saya sekarang, berapa banyak Tuhan telah memberikan nikmat kepada kita? Luar biasa banyak. Berapa banyak kemudian kita mengikuti perintah yang kemudian Tuhan berikan kepada kita? Bahkan ya Allah, saya ini sholat kok jadi beban ya. Gue puasa kok beban ya. Gue sedekah kok beban ya. Gue umroh ntar dulu deh. Semua perintah-perintah itu kita anggap sebagai apa? Sebagai beban, Pak. Ya. Artinya apa? Kalau kita melihat di sini, kita kalah sama ikan lumba-lumba. Dia mau mengikuti perintah dari siapa yang memberikan makan kepadanya. Bagaimana dengan diri kita? Ya. Dan pada hakikatnya sebenarnya yang namanya ibadah, contoh sholat ya. Sholat itu bukan kewajiban sebenarnya. Sholat itu adalah sebagai tanda terima kasih kita bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik. Ibadah apapun dengan agama apapun, kalau Anda menjadi orang yang pandai bersyukur, maka Anda tidak akan merasa berat ketika Anda melakukan perintah-perintah agama dalam agama apapun. Nah, artinya kalau kita masih merasa berat, kita pertanyakan diri kita, seberapa besar rasa syukur yang ada di diri kita ini. Termasuk kita berada di sini. Bersyukur nggak kita kerja di sini? Nah, kalau bersyukur kemudian apa harus kita lakukan? Kita bekerja dengan baik, mengikuti SOP, ya. Kemudian ingin berprestasi, ingin membangun golden moment. Kalau seandainya kita kerja di sini asal-asalan, berarti kita sebagai karyawan tidak mampu bersyukur. Karena pada hakikatnya kita itu mendapatkan gaji dari perusahaan. Dan pada hakikatnya lagi, perusahaan ini memberikan gaji kita atas takdir yang telah Tuhan tuliskan kepada kita. Ujung-ujungnya begitu.
tetap semua itu kembali kepada keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah. Ya. Nah, kalau kita tidak bisa menunjukkan prestasi yang baik, berarti sebenarnya Anda tidak bersyukur sebagai karyawan. Kalau tidak bersyukur, tidak menganggap prestasi, pertanyaan berikutnya, ngapain Anda kerja di sini? Ngapain kerja di sini? Kalau hanya bekerja hanya sekedar biasa-biasa aja, hanya seadanya saja, tidak ingin menunjukkan sebuah prestasi yang terbaik, buat apa, Pak? Nah, dorongannya apa? Bukan wah gue enak, keenakan perusahaan dok. Ngomongnya begitu. Gue kerja semangatnya enak perusahaan. Hello, saya tanya, ketika perusahaan mendapat profit, karyawan dapat nggak? Dapat. Dapat. Nah, ketika perusahaan mendapatkan profit, kemudian perusahaan tidak membagikan profit tersebut kepada para karyawan, artinya perusahaan ini adalah perusahaan yang tidak pandai bersyukur. Wajar kemudian kalau karyawannya melakukan demo. Wah, gawat juga dia katanya nih. Trainernya ngajakin demo. Ini timbal balik. Perusahaan berterima kasih dengan membagi profitnya, kita pun bekerja dengan baik. Ya, jadi sebenarnya Anda bekerja bukan hanya untuk perusahaan, Pak, tapi Anda bekerja adalah untuk membuktikan bahwa Anda ini sebagai makhluk Tuhan yang pandai berterima kasih. Dengan cara apa? Dengan cara Anda bekerja sebaik-baiknya di tempat ini. Nah, jadi saya bilang penting yang namanya kita itu apa coba? Pertama, memiliki sensitivitas hati. Yang kedua, menjadi orang yang pandai bersyukur. Oke? Tangan tengah jari tengah menjadi poros ya, nggak boleh bergerak. Oke, siap ya. Coba sekarang gerakan jempol. Bisa? Gerakan telunjuk. Bisa? Gerakan kelingking. Bisa? Gerakan jari manis. Bisa nggak? Mungkin yang bisa menggerakkan jari manis bukan tergolong manusia. Oke, susah ya, tapi kita merasakan kan, maksudnya secara feel kita itu feel-nya pengen ngegerakin. Betul nggak? Kalau ini kan bukan hanya sekedar feel ngegerakin. Ini, jadi gini, semua gerakan ini kan diperintahkan oleh otak ya. Otak bilang, hai jempol bergerak. Otak bilang, hai telunjuk bergerak. Otak bilang, hai kelingking bergerak. Tapi ketika otak menyuruh jari manis untuk bergerak, dia tidak mau bergerak, tidak mampu bergerak, tapi kita hanya bisa merasakan. Dan dia tidak bisa bergerak. Nah, apa maknanya? Apa hikmahnya? Ternyata, ya, otak ini tidak berperan di jari manis. Oleh karena itu, kenapa ketika orang menikah, cincin diletakkan di jari manis? Karena di jari manis yang berfungsi bukanlah otak, tapi hati dan perasaan. Tepuk tangan dong. Makanya kalau nikah taruh cincin di jari manis, menunjukkan apa? Disinilah ya, otak itu tidak berperan. Yang berperan adalah hati dan perasaan. Nah, kita kembali lagi ke sini. Semua orang sadar untuk melakukan ini, maka dia akan mendorong orang untuk melakukan yang namanya golden action. Dan bayangkan ketika semua orang yang melakukan golden action, maka akan muncullah yang namanya sebenarnya global action atau yang disebut dengan golden civilization. Jadi ini sebuah apa coba? Peristiwa berharga yang Anda lakukan bersama. Nah, coba bayangkan kalau semua karyawan di XL ini menggunakan hatinya dalam bekerja, sensitif terhadap teman-temannya, terhadap lingkungan yang ada, karena sensitivitas ini akan membuat Anda menjadi orang yang responsif, betul nggak? Kalau orang nggak sensitif, nggak responsif, contoh misalkan, dalam kerja nih, ya ada customer, ya kan datang, dia kemudian ya melihat nih temannya lagi sibuk. Kalau dia punya sensitivitas, maka dia kemudian akan menghampiri orang tersebut akan apa? Pak, apa yang bisa saya bantu? Tidak membiarkan, walaupun mungkin itu pekerjaannya adalah pekerjaan teman kalian. Tapi karena dia memiliki sensitivitas, minimal
Dia apa? Dia bertanya, minimal dia menyapa, minimal dia melakukan sesuatu untuk orang yang datang dan tidak hanya bersikap cuek, bodoh amat, itu bukan SOP gua, itu bukan tugas gue, nggak penting, biarin aja, mampus lo kan padet. Kayaknya sih di sini nggak ada, saya yakin. Nggak ada ini. Nah, sensitivitas ini perlu dilatih. Saya sebelum di sini pertama kali saya itu kerja sambil kuliah itu di Dompet Duafa. Jadi Dompet Duafa yang pertama kali dibangun saya masuk di sana. Termasuk saya ini orang generasi awal. Nah, di situ kita banyak melatih sensitivitas hati. Contoh misalkan, saya waktu itu punya staf saya sedang dia interview sama seorang mustahik. Mustahik itu adalah orang susah ya, orang yang minta bantuan. Ya kalau orang yang memberikan itu muzaki namanya. Nah, bapak-bapak tua datang di hadapan dia, dia tanya, nama juga orang susah, bapak-bapak tua mungkin pendengarannya agak kurang baik gitu. Dia tanya, Pak namanya siapa? Bapak itu agak kurang ngeh. Pak namanya siapa Pak? Nggak ngeh. Ketiga dia bentak, Pak namanya siapa? Apa yang terjadi? Hah? Kalau orang miskin jarang marah biasa kalau dibentak gitu. Yang ada kemudian bapak itu tertunduk, wajahnya pun berubah. Matanya berkaca-kaca. Saya sedang masuk di mana ini? Kenapa kemudian dia bicara seperti itu sama saya? Bapak itu jadi kikuk. Sudah selesai, saya panggil. Pertanyaan saya sama staf saya begitu. Ya, nih, kira-kira cara kamu bertanya, apakah sama kamu bertanya tadi ya dengan muzaki, dengan mustahik, ya sama cara kamu bertanyanya kepada muzaki? Dia langsung terus, ada apa Pak saya salah? Enggak, saya mau tahu aja kira-kira cara kamu nanya itu sama nggak? Sama nggak kira-kira? Beda. Begitu ada muzaki, Assalamualaikum Bapak, selamat datang, apa yang bisa saya bantu? Ayo Pak, lihat ini brosurnya Pak ya. Ya ini banyak program-program yang kita. Jalan mustahik. Nunggu sini. Pertanyaan saya, apa haknya? Apa haknya kamu memperlakukan orang seperti itu? Dia datang ke tempat ini, dia ingin menuntut haknya. Dan kamu harus berkewajiban menyampaikan haknya. Sementara orang kaya yang datang itu, ya, dia itu bukan kemudian dia menyumbangkan sesuatu, dia menyampaikan kewajibannya. Keberadaan Anda di situ apa? Membantu dia untuk menjalankan kewajibannya. Apa bedanya? Kok bisa-bisanya kita membedakan antara orang susah dengan orang-orang yang duit, orang-orang berduit, orang-orang kaya. Yang satu menjalankan kewajiban, yang satu meminta haknya. Tapi terkadang kita sebagai manusia, mohon maaf, kita gampang tertipu dengan penampilan. Kita gampang tertipu dengan kemasan. Saya pernah iseng nih, waktu masih zaman-zaman aktif, ke hotel tuh, pakai mobil box, ketemu security, kira-kira apa kata security? Sol! Itu kan. Orang yang sama, saya bawa mobil Mercy. Apa kata security? Bagaimana? Apa begini orang-orang yang memiliki sensitivitas hati? Apa haknya? Mohon maaf Bang ya. Kalau kita mau melihat suksesnya, ya, bagaimana seorang pimpinan berhasil menjalankan kepemimpinannya, bertanyalah kepada jabatan yang paling terendah, yaitu office boy di perusahaan itu. Kalau dia dibilang, wah Bapak itu luar biasa. Ini sudah apa coba? Merepresentasikan memang pimpinan itu luar biasa. Ketika dia bilang, wah itu sudah indikasi itu. Sekarang saya mau bertanya, Anda ingin menempatkan diri Anda sebagai apa sebenarnya? Nah kalau kita tidak memiliki sensitivitas hati, maka bisa jadi, ya kita itu, mohon maaf tadi karena tidak terlatih, seperti mungkin juga staf saya itu tidak sengaja seperti itu. Tapi kita tahu yang nama klien kan berbeda-beda, betul nggak? Kebetulan kliennya mustahik. Orang susah itu sensitif banget Bang. Benar.
sensitifnya berbeda dengan orang kaya. Kalau orang susah, sensitifnya apa? Dia langsung minder, langsung tidak percaya diri, langsung malu. Tapi kalau orang kaya, sensitivitasnya lain. Suatu saat ada orang kaya lagi lihat pameran mobil nih. Orang kaya tapi tampangnya enggak. Maksudnya ya kalau dilihat tampangnya enggak mencerminkan dia sebagai orang kaya gitu ya. Sehingga begitu menawar mobil Rubicon, apa yang terjadi? Kira-kira salesnya gimana nih? Dicuekin sama salesnya. Mukanya bukan muka pembeli, ini perasaan. Ya kan? Pengen lihat doang. Dan orang kaya kalau tersinggung luar biasa. Kesel. Sini loh, panggil. Siapa yang supervisor di sini? Ya Pak, saya Pak. Ini harga mobil berapa Rubicon? 1,3. 1, 2, 3. Gue beli 3-3-nya. Coba orang kaya kalau tersinggung tuh bisa diborong semuanya. Pertanyaan saya kira-kira marketingnya gagal apa sukses sebenarnya? Sukses. Nah, saya hanya ingin itu golden moment juga ya. Tapi mungkin nggak perlu ditiru kali kalau di sini ya, karena beda itu, ya kan? Nah, jadi ketika kita mengaktifkan yang namanya sensitivitas hati, maka kita akan bisa memberikan sebuah pelayanan yang terbaik. Itu pentingnya apa? Pentingnya kita memiliki yang namanya sensitivitas hati. Kebayang dong, ada golden moment masing-masing melakukan membuat itu. Kemudian golden action, merasakan golden moment, membangun golden action. Dan terakhir, satu ruangan ini, satu bagian ini, melakukan secara serentak apa yang harus dilakukan, dengan apa, prosedur, prestasi, yang semuanya berlomba, dalam rangka apa? Dalam rangka gue berterima kasih sama perusahaan, gue berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan gue pekerja di sini. Maka bukan tidak mungkin akan tercipta yang namanya golden civilization, global action. Ini sebenarnya ingin kita bangun di sini. Dan ini tidak akan bisa terbangun kalau kita tidak melakukan action. Action tidak akan bisa terbangun kalau kita tidak tersentuh. Kalau kita tidak kemudian memiliki sensitivitas terhadap pekerjaan, terhadap orang-orang di sekeliling kita. Kita merasakan bahwa teman kita ini adalah saingan. Kita merasakan dia akan menjatuhkan gua. Maka kita akan apa? Menghalalkan segala cara untuk mengejar prestasi. Nah, golden moment. Sekarang lagi rame kasusnya istri Virgon siapa? Inara. Itu golden, kira-kira buat Inara itu peristiwa ini golden moment bukan? Bukan juga. Kenapa coba Mbak? Oh, disadarkan bahwa ini golden moment gitu. Jadi Inara mendapatkan golden moment dan akhirnya dia mendapatkan golden action siapa? Jadi kontrak sama siapa? Dr. Richard. Itu yang saya tahu dari teman saya Ustadz Dery, angkanya miliaran itu. Jadi sebenarnya perceraian dia dengan Virgon membangun golden moment dan golden action. Berkah. Dan mungkin bagi para laki-laki ada berkahnya juga nih. Ketawa. Aduh, bisa dong dideketin. Saya ngomong Ustadz Dery, Ustadz, mohon maaf Ustadz. Pertama adalah saya bilang, kenapa kok Anda konferensi pers sendiri? Padahal di situ Inara masih statusnya belum bercerai. Saya bilang, kalau saya jadi Virgon, saya marah. Kok Anda memberikan rekomendasi sampai seperti itu? Ternyata itu sudah talak 3 gitu. Oh iya. Kedua saya bilang gini, Ustadz saya punya pengalaman Ustadz. Ini kadang-kadang nih ya, ini namanya Ustadz kan juga manusia ya Bang ya. Ini ada yang konsultasi nih, antara suami dan istri. Kebetulan si ibu ini cantik gitu. Dia sedang masa genting. Dan apa yang dilakukan ini sekedar setting aja. Akhirnya yang terjadi ada apa? Terjadilah perceraian di antara suami dan istri tersebut. Dan bagaimana golden action berikutnya? Dia nikahi si ibu tadi. Saya tanya, Ustadz Dery, apakah juga ingin melangkah seperti itu? Saya bertanya, di sebelah ada istrinya. Enggak, selera aneh enggak yang putih-putih itu. Banget aja. Nah, sekarang saya tanya, bagi si Virgon, ini bisa jadi golden moment nggak?
Bisa aja gimana? Kehilangan istri cantik. Cia elah. Apalagi? Sekedar hilang doang nih. Anak. Ya. Nah, kalaulah ternyata perceraian ini bisa membuat si Virgon itu kemudian tersadar. Tersadar dia dengan kondisi yang ada, itu akan menjadi golden moment. Walaupun mungkin udah terlanjur, nasi telah menjadi bubur ya. Jadi siapapun orang, termasuk orang-orang yang berada di dalam penjara sekalipun, kalau penjara itu mampu membuat dirinya menjadi lebih baik, maka itu adalah golden moment bagi dia. Betapa banyak orang yang ketika di penjara, kemudian penjara itu memberikan kesan yang mendalam, akhirnya merubah dirinya menjadi lebih baik. Jadi peristiwa berharga bukan saja peristiwa yang kita lihat itu jelek di pandangan mata kita. Tetapi setiap peristiwa, kalau kita bisa memaknai peristiwa itu, walaupun kita anggap itu jelek, tapi itu kemudian bisa berkontribusi menjadi lebih baik. Bahasa agamanya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan itu, iya. Jadi apapun bisa jadi golden moment. Nih sekarang kita ketemu nih, ini bisa jadi golden moment kalau kita kemudian menghayati dan betul-betul dalam niat kita, gue tersentuh ingin melakukan sesuatu. Itu akan menjadi golden moment. Tapi ini akan menjadi sia-sia. Maka tadi yang begitu ditanya di awal, sebenarnya Anda ngumpul di sini tuh mau ngapain sih? Alah ya karena gimana ya disuruh ikut trading, ya udahlah ikut deh. Apa harapannya? Gue pengen lihat aja dulu. Daripada kerja di ruangan kamu dengan di sini gitu. Nah, ini yang harus apa? Kita robah mindset kita. Saya tidak bermaksud untuk mengajari Anda. Saya tidak bermaksud untuk mengajak Anda. Saya hanya ingin membuka ruang hati kepada kita semua bahwa kita memiliki sebuah kesadaran. Kita bekerja di tempat ini. Kita hidup di tempat ini dengan aktivitas kita. Sebenarnya kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah dan ke perusahaan, kita melakukan yang terbaik. Kenapa tidak mau jalan? Oke. Sampai mana tadi? Kelewatan nih. Oh ini ya. Oke. Nah, ini sudah ya. Sebagai rasa syukur. Sebagai tanda terima kasih. Ini tadi cerita hewan. Ya. Alasan manusia bersyukur. Ya. Kenapa? Karena manusia kita adalah makhluk yang terbaik. Masa kita mau kalah sama hewan? Hewan aja pandai bersyukur. Masa kita tidak pandai bersyukur? Sorry tadi. Nah ini, satu saat saya waktu itu pernah jalan bawa anak-anak kecil ke Perth. Di sana itu ada peternakan sapi ya, luas banget di padang rumput. Dan di peternakan itu dikelilingi oleh kawat, bukan kawat berduri kalau di sana, kawat yang ada aliran listriknya. Ya, saya lihat sapi-sapi itu di dalam lingkungan kawat di dalam situ, itu tenang-tenang banget gitu. Tenang, makan tenang. Walaupun di sebelahnya itu rumputnya lebih tebal, lebih hijau gitu. Saya tidak pernah melihat sapi itu berkeinginan berkolusi untuk loncat pagar. Ya, nggak ada tuh sapi itu mungkin nyebrang, nggak ada. Dia tenang aja. Ya, dia tahu ada batasnya. Dan dia tahu kalau meloncati mendekati batasnya akan naluri dia bilang ke apa? Akan terjadi kecelakaan buat dia, listrik. Ya, dia anteng di situ. Nah, ternyata si sapi pun merasa tenang, dia yakin bahwa dia berada di dalam lingkaran kawat itu sudah dijamin makanannya, sudah dijamin hidupnya sama siapa? Sama peternak, sama tuannya, sehingga dia tidak pernah ingin berkolusi untuk lompat pagar. Ternyata manusia sangat luar biasa. Udah tahu di pagar ini. Lo kalau ngambil itu ya gaji aja Pak. Jangan nyolong duit rakyat. Masih juga lompat pagar ngambil yang bukan haknya. Ya kan, berpikir bagaimana caranya mengambil bukan haknya. Nah, ya disinilah bisa kita lihat bahwa ternyata terkadang manusia itu
lebih rendah ya dibandingkan dengan binatang ternak, dengan hewan. Hewan tidak pernah berkolusi untuk apa? Untuk hanya berpikir untuk mengenyangkan perutnya. Tapi ternyata kita melakukan hal yang seperti itu. Nah, kolusi ini tidak akan bisa terjadi kalau ada pagar yang jelas. Nah, disinilah kita melihat bahwa kita berada di XL ini tentunya sudah ada apa pagar-pagarnya, sudah ada aturan-aturannya. Jadi sudah jelas, kalau seandainya ada karyawan yang kemudian mencoba-coba untuk lompat pagar, maka akibatnya dia pasti kalau ketahuan akan dipecat. Oke, next ya. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa seluruh apa yang kita dapatkan, baik itu gaji, bonus, pelanggan, ya, perusahaan yang kita jalani, jabatan yang kita dapatkan, dan kita sebagai karyawan yang bekerja di XL ini, semuanya orientasinya apa? Orientasinya adalah sebagai wujud tanda terima kasih kita kepada Allah, kepada Tuhan. Dan ini antara satu dengan yang lainnya ini saling terkait, saling berkaitan. Tidak bisa kita lepaskan satu dengan yang lainnya. Nah, itu adalah apa? Reputasi yang kita bangun. Nah, ini dia. Wujud rasa syukur kita. Ya, wujud rasa syukur kita itu kita implementasikan pertama ya dengan ibadah ritual, yang kedua adalah ibadah sosial. Ya. Dan ibadah sosial dan ritual ini akan memberikan apa manfaat dalam kehidupan kita. Ya, saya loncat dulu untuk memberikan penjelasan. Ini tadi ya, golden moment muncul dari hati yang sensitif. Nah, ini ada penjelasannya. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau baik daging itu maka baiklah manusianya. Kalau buruk daging itu maka buruklah manusianya. Daging itu adalah hati. Dan hati ini semua orang itu memiliki komponen yang sama, Pak. Gak peduli dia itu lahir dari keluarga apa, dia itu agamanya apa, dia itu latar belakang bangsanya apa. Tapi Tuhan telah memberikan kita potensi kebaikan yang namanya fitrah di dalam diri setiap kita. Dan itu sama bahan dasarnya. Nah, inilah tadi yang disebut dengan hati. Ya, dan bahkan ya Al-Ghazali itu menyampaikan bahwa akal itu bukan di sini, tapi akal itu adanya di sini. Inilah yang akan menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Bukan hanya sekedar pikiran, tapi hatinya. Makanya kalau wanita kan kalau membeli sesuatu itu bukan dipikirin, tapi dengan senang atau enggak, betul nggak? Ya kan? Benar. Yang pertama kali kalau wanita itu suka atau tidak. Ini bukan saya bicara feminis ya, memang kan karakter perempuan tuh seperti itu. Betul ya, Mbak? Ya enggak? Pengen beli apa sepatu, beli tas. Ini tasnya lucu deh gitu. Ya kan? Padahal mungkin secara warnanya sama. Kamu beli lagi, enggak ini ada bedanya dikit. Bedanya dikit itu kan perasaan hatinya. Nah, akhirnya apa? Tergerak untuk membeli. Kalau cowok kan, kalau cowok bukan dilihat hatinya, yang dilihat apa ya? Bandrolnya dulu, betul nggak? Jadi saya waktu menikah itu, nah menikah itu bagi saya memang sesuatu yang golden moment. Pertama, ada peristiwa nih. Waktu ingin membeli cincin kawin, waktu itu saya di Bandung kan, di PVJ, Faris Panjava, di toko emas pojok. Saya datang ke situ. Dan ternyata apa hikmahnya? Itu PVJ waktu masih belum dibangun, masih ya belum sempurna lah ya. Ya, saya belum kenal sama istri saya. Ya, ya istri saya itu waktu belum menjadi istri, disebutnya apa ya? Ya pokoknya waktu masih calon lah ya, gitu. Dia datang ke situ. Kalau calon udah kenal juga kali Pak, belum masih jadi orang lain lah pokoknya. Dia cuman bilang, hatinya itu bilang apa dia? Dia datang ke toko emas itu, nanti kalau nikah kayaknya pengen belinya di sini. Dan ternyata apa? Tuhan menggerakkan saya datang ke situ, Pak. Tanpa saya dikasih tahu, ya. Ternyata saya datang ke tempat itu. Saya tanya, kira-kira berapa banyak toko emas yang ada di Bandung? Terlalu banyak. Kenapa kemudian saya tergerak ke tempat itu? Nah, ini adalah kekuatan hati sebenarnya. Kalau dalam bahasa sekarang ini yang sedang topnya itu adalah, saya lupa apa sih yang sering di TikTok itu, yang disebut dengan
ini ada sebuah kekuatan sebenarnya menarik manusia untuk bergerak sesuai dengan keyakinan yang ada di dalam diri dia. Nah, disitulah saya merasakan, oh bener nih. Karena mohon maaf, saya ini termasuk orang, saya agak menikahnya agak telat. Gitu. Jadi, ingin melangkah terus seringkali ragu gitu loh. Bener gak sih? Bener gak sih? Jadi pengen ada sesuatu yang seolah-olah berada di luar nalar yang mendorong diri saya meyakinkan, ini benar. Akhirnya dengan peristiwa itu, oh ini bener nih. Gua nggak dikasih tahu, tapi kenapa gue tergerak ke situ? Yang dulu dia pengen membeli emas di situ dan Allah tunjukkan saya di sana. Satu, ya. Kedua, jadi bagi yang belum menikah nih, mungkin ada ini juga nih. Mudah-mudahan ada efek positif ya. Waktu saya mau menikah, wah sok tahu dia ngomong, gimana Nak Agus? Ya pokoknya gini Pak, akad Bandung, resepsi Jakarta. Gaya bener. Resepsi Jakarta. Artinya apa? Akad silakan dari pihak keluarga perempuan, resepsi silakan gue yang nanggung, kan gitu saja. Sok taunya begitu. Mobil udah kejual atuh nih. Masih kurang juga, ya gimana? Tinggal 1 bulan bos. Itu Masjid Pondok Indah, karena saya punya kenalan aja. Jadi bisa depending itu pembayarannya, artinya tidak dekat. Biasanya orang kalau sewa tempat, sudah otomatis dengan sewa, dengan bayar, makannya kan? Betul nggak? Cateringnya. Dan catering itu dibayar bisa nggak sebulan sebelumnya? Nggak mungkin. Lu sekarang DP, ya cateringnya masuk. Nah, tinggal sebulan. Akhirnya apa? Saya berdoa ya begini. Ya Allah, oke deh. Kalau engkau kepengen melihat hambamu ini ya begitu menikah kemudian banyak utangnya, istilahnya gua jabanin gitu kira-kira. Gila, Tuhan ditantang begitu. Ini kan ibadah engkau yang suruh, kan aku menjalankan apa yang kau perintahkan, masa sih nggak ada jalan? Kira-kira begitu Pak protes saya itu. Dan apa yang terjadi? 3 minggu menjelang acara itu apa? Saya dapat project yang angkanya kalau nggak salah lebih dari 100 hampir 200 juta, dan itu numpang lewat doang Bang, dapat bless. Itu buat saya golden moment. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ini adalah calon saya. Jadi ketika terjadi pergesekan nih, biasa kan suami istri pasti ada. Jadi kalau orang menikah itu selamat datang kepada permasalahan hidup ya. Jadi jangan menganggap bahwa menikah itu akan berbunga-bunga. Dari awal saya bilang sekarang nikah itu adalah ibadah yang terlama, betul nggak? Iya, sampai sekarang masih aja. Ya, sekarang saya tanya deh, ibu-ibu nih, jujur ya Bu, yang perempuan nih, kira-kira kalau di surga nanti mau ditemani suami atau bidadara? Coba jawab perempuan, mau ditemani suami atau bidadara? Kalau tergantung berarti kayaknya ada masalah apa dengan suaminya ini. Coba jawab, jadi pengen ditemani oleh ibu suami ya? Suami. Oke, sekarang saya tanya cowok. Jawab Pak, kalau di surga nanti mau temenin istri atau bidadari? Yang keras dong. Kira-kira nanti kalau di surga mau ditemani istri atau bidadari? Bidadari. Yang satu pengen ditemenin suami, yang satu pengen ditemenin bidadari. Pertanyaan lah, ketemunya di mana Bang? Kasih tahu lah. Oh. Oh, gitu ya, luar biasa. Terminologi luar biasa. Nanti para wanita ini akan menjadi apa? Akan menjadi ratu bidadari. Oh, sekarang aja para suami teh, mau temenin siapa? Bidadari. Tapi nanti begitu di surga, dia akan bilang apa? Ku tak bisa, gitu ya. Jauh, jauh darimu, gitu kan. Tepuk tangan yang ikhlas dong. Nah, ini kan apa ya? Memang terkadang begitu, ada ibu-ibu gitu. Ya, Bu,
saya doakan semoga ibu ini sekarang sukses dunia akhirat gitu, nanti dipertemukan lagi di surga dengan suaminya. Si ibu ini tiba-tiba murung, Bang. Sedih dia. Loh, ibu kenapa sedih, Bu? Kan gitu, Mas Agus. Tahu nggak sih, selama ini tuh saya menahan perasaan dengan suami saya. Masa di sana ketemu dia lagi gitu ya. Nah, jadi sampai kemana tadi itu? Ya, jadi ada golden moment yang membuat kita terdorong untuk melakukan sesuatu. Jadi yang belum menikah cari golden momennya. Kira-kira adik ini calon gua nggak sih? Minta gitu petunjuk. Kenapa? Karena pernikahan itu bukan hanya pekerjaan Anda berdua sama calon itu. Ini adalah peristiwa-peristiwa ibadah yang Anda jalankan seumur hidup. Maka jangan minta hanya sebatas, ya Allah tolong dong supaya nikah ini lancar, bisa apa? Duitnya banyak. Enggak itu, tapi bagaimana mengawali masuk ke dalam kehidupan rumah tangga yang Anda bisa menjalankan bersama. Gimana Pak, setelah berapa tahun menikah? 16 tahun. Apa yang dirasakan selama 16 tahun? Banyak ya, susah tuh dijabarkan dengan kata-kata. Nah, itu dia. Kenapa orang bertahan, Pak? Karena pernikahan itu adalah ibadah. Jadi ketika ada apapun permasalahan, ingat, Tuhan telah memberikan saya petunjuk untuk bertahan. Begitu ada permasalahan di XL, jangan cepat mutung, jangan cepat jadi ngambek. Ingat bahwa Anda berada di sini bukan cuma kehendak Anda, tetapi Tuhan telah memberikan petunjuk untuk Anda bekerja di tempat ini. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus memberikan yang terbaik kepada perusahaan ini. Tepuk tangan yang ikhlas buat kita semua. Oke, lanjut ya. Ya, mengukur, ini dulu aja deh. Tingkat spiritualitas, ya. Oke, sebelum ini gini deh, supaya kita agak seger ya. Jadi apa yang kita lakukan di sini, ini kan sebenarnya adalah sesuatu yang kita ingin lakukan yang terbaik, ya enggak? Nah, kalau di dalam bahasa agamanya itu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat, betul nggak? Oke, nah sekarang kita ini dulu deh supaya seger. Coba saya ingin sama-sama menyebutkan kalimat ini ya, ikuti saya. Sebaik-baik kita, yang memberi manfaat, seburuk-buruk kita, yang membawa mudarat. Lagi ya, sebaik-baik kita, yang memberi manfaat, seburuk-buruk kita, yang membawa mudarat. Oke, sekarang ngomongnya pakai matanya agak merem supaya masuk ke hatinya. Oke, ya, karena beda loh antara merem sama melek begini beda nih. Coba merem matanya. Oke, ikuti dan benar-benar resapi kata kalimat ya. Sebaik-baik kita, yang memberi manfaat, seburuk-buruk kita, yang membawa mudarat. Oke, sekarang kita akan dengarkan lagu berikut ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk, jadi sebenarnya ini adalah lirik lagu yang mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua, bisa membangun sebuah kesadaran bahwa kita bekerja, kita berkarya itu apa? Untuk melakukan yang terbaik. Ya, sebaik-baiknya diri kita adalah yang banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Nanti kalau udah beres, ini saya kasih tahu ya. Saya punya kenalan Pak, ini pengalaman hidup saya. Dia adalah seorang guru kehidupan, namanya Pak Hotman Zainul Arifin. Ada yang pernah dengar nama itu? Ada ya. Saya banyak belajar kehidupan dari beliau. Dia ini adalah seorang bankers, ya. Pertama kali dia masuk di Citibank umur 19 tahun, posisi dia adalah office boy. 19 tahun. Kemudian dia pada usia 37 tahun dia keluar dari Citibank dengan jabatan sebagai vice president. Masuk jabatan terendah, keluar jabatan tertinggi. Ntar dulu, bentar dulu, tanggung. Nah, apa yang kemudian saya belajar dari dia? Ya, dia memiliki kehidupan yang sangat luar biasa. Dia memiliki sensitivitas hati yang sangat luar biasa. Jadi dia itu punya anak asuh, Pak, punya anak-anak yatim
tidak pernah membedakan antara anak dia dengan anak yatim. Jadi kalau kita ke rumah kita nggak tahu tuh mana anaknya, mana anak yatim. Dan dia sering ngomong ke saya, Gus, kalau kita ngumpulin anak yatim, jangan pernah anak yatim itu dibuat seragam. Kenapa? Jangan membedakan antara dia dengan anak-anak yang lain. Biarkan dia membaur, jangan mempertegas keyatiman mereka. Satu saat dia sama istrinya suka naik mobil box, ngambil kue-kue. Kan biasa tuh kalau cake itu di hotel itu di atas jam 12 dibuang, betul nggak? Nah, dia itu punya relasi ke yang punyanya Hotel Sahid. Dia sendiri bawa box itu sama istrinya. Begitu masuk, itu tadi satpam kan ngelihat. Apa kata satpam? Kasihannya orang itu hidupnya dari sisa-sisa makanan. Dia aja tersenyum. Dia menikmati gitu. Ya, dia kumpulkan itu makanan itu. Ya, masih enak loh makanan hotel yang jam 12 itu nggak boleh dibawa pulang kan. Ya, dan biasa kalau saya datang, wah ini masih ada nih Pak gitu. Dan dia bagikan kemana? Ke kolong-kolong jembatan. Ke tempat anak-anak yang dia tampung. Sungguh luar biasa. Nah, kenapa dia seperti ini? Karena memang dia bilang, hidup saya itu besar dari orang susah. Kamu jangan melihat saya sekarang. Dulu pertama kali saya tinggal di Jakarta, di Tanah Abang, di daerah Kebun Kacang, rumah saya itu 2x3 lantainya tanah. 3x4 dia bilang. Baru menikah lantainya tanah. Dia jualan imitasi, ya, barang-barang imitasi itu di Tanah Abang. Karena dia waktu itu pedagang pemula, dia nggak tahu kalau seandainya ada penertiban. Dia nggak siap untuk lari. Kemudian pada saat itu datanglah penertiban, kayak model Satpol PP. Karena dia tidak siap lari, ditendang itu yang namanya barang dagangan dia. Dong, ditendang berhamburan lah. Kemudian itu di bawah pada waktu itu hujan, bercampurlah itu dengan lumpur. Apa dia bilang? Ya Tuhan, aku tahu engkau sedang bercanda. Tapi bercandanya jangan keterlaluan gini dong. Ini kan saya mau jualan. Dan apa yang terjadi? Dia lihat orang-orang para pedagang itu datang. Dia pungutin satu persatu. Dia kembalikan, bahkan ada yang mencuci. Tidak ada yang mengambil. Dibersihkan, ditaruh lagi di tempatnya. Sementara dia melihat mobil-mobil mewah hanya lalu lalang di situ. Dan ini golden moment buat dirinya. Apa katanya? Bahwa saya menjadi besar seperti ini karena apa? Karena bantuan orang-orang susah yang ada di sekeliling saya. Dia bilang apa? Gus, kalau kamu ingin melakukan hal yang seperti ini, kamu melihat ke belakang, barisan kamu panjang, kamu tersenyum, bahagia, kamu lihat banyak orang yang akan mendukung apa yang kamu lakukan. Tapi jangan kamu kaget, jangan kamu heran ketika kamu menoleh lagi ke belakang, ternyata barisan itu tinggallah dirimu sendiri. Kamu marah? Manusiawi kamu marah. Tapi simpan marahmu, tetap buka hatimu, karena bukan mustahil satu saat nanti engkau akan bertemu lagi dengan orang-orang itu. Luar biasa beliau. Anak-anak di tempat sampah, dipungut, ambil Pak. Banyak kejadian-kejadian luar biasa. Nah, kita tidak bicara agama di sini, tapi artinya dorongan yang dia lakukan berasal dari apa? Dari hati nuraninya tadi. Makanya di sini lagu ini saya pengen sampaikan apa? Sebaik-baik kita yang memberi manfaat, seburuk-buruk kita adalah yang membawa mudarat. Silakan Kanuno. Sama-sama nanti ya. Pasang di sini. Oke. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Hidup bukanlah mie instan, diseduh langsung dimakan. Hidup adalah perjuangan yang penuh pengorbanan.
Tuntutlah ilmu ke negeri Cina, namun jangan lupa Indonesia. Setelah kau dapatkan sarinya, pulang tanam buahnya. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina, namun jangan lupa Indonesia. Setelah kau dapatkan sarinya, pulang tanam buahnya. Yuk! Sebaik-baik kita yang memberi manfaat, seburuk-buruk kita yang membawa mudarat. Semua sebaik kita yang memberi manfaat, seburuk kita membawa mudarat. Oke, yes. Jadi gitar deh. Ya, sama-sama lagi ya. Ikutin liriknya. Berakit-rakit ke hulu. Siap? Berakit-rakit ke, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina, namun jangan lupa setelah kau dapatkan sarinya, pulang tanam buahnya. Tuntutlah ilmu, namun jangan lupa setelah kau dapatkan sarinya, pulang tanam buahnya. Sebaik. Oke, yang keren. Keluarin suara yang keras ya lagi. Tepuk tangan yang ikhlas buat semuanya. Luar biasa. Anda semua luar biasa. Oke. Saya ingin mengajak Anda sekarang untuk apa ya? Ya sekedar kita rileks lagi. Ini apa? Saya ingin mengambil apa yang pernah diajarkan ya oleh seorang manusia yang saya kagumi di dunia ini, ya Nabi Muhammad. Beliau itu mengajarkan 3 olahraga, ya yang diajarkan untuk kemudian ini bisa dilakukan oleh umatnya. Coba saya mau tanya, yang pertama olahraganya apa? Mana? Yang kedua? Yang ketiga? Berenang. Oke, tapi bukan itu pertanyaannya. Tolong yang bisa jawab ya. Kita mulai dari berkuda. Kira-kira berkuda ini simbol apa ya? Silakan yang bisa jawab. No? Satria, ada lagi yang lain? Apa? Wah, pasti senangnya sama susu kuda liar ini. Ada lagi yang lain kuda? Kuda itu simbol apa ya? That's right. Anda sebagai ini apa ikut dia apa ini nih? Di sini kan? Enggak, maksudnya karyawan Excel atau petugas di situ? Termasuk ya, Bin? Di sini? Oh, PBA. Oke, silakan Mas, boleh ke depan nggak? Karena kan jawabnya benar. Ya salah sendiri kenapa jawab gitu? Silakan ke depan. Ya, anggap aja golden moment ini. Oke, mana itunya? Mike boleh. Dengan Mas siapa? Didi. Mas Didi kok bisa jawab itu kuda itu kecepatan ya? Iya Pak, karena Ferrari aja udah bisa. Wah, langsung dia. Karena mobil itu ukurannya adalah tenaga kuda, horse
power. Walaupun kita beli truk nih, truk kan gede mobilnya. Nggak pernah kita bilang ini berapa tenaga gajah ya, nggak pernah saya dengar. Selalu ukurannya tenaga. Jadi kuda itu adalah simbol daripada kecepatan. Pernah naik kuda? Naik kuda pernah nggak? Pernah Pak, tapi di belakang, bukan saya yang kendarain gitu. Tadi pasti apa? Depan dikit, Mas Didi ya. Oke, Mas Didi, saya ingin Anda memperagakan cara naik kuda. Cara naik kuda, Pak. Ya, kan pernah lihat. Anak sono. Ya, oke. Jadi pegang ini Pak, Ya. kudanya dulu. Ya, naik. Ininya apa namanya? Kali kekangnya. Kangnya, Ya. terus kaki kiri. Ya, cat. Oke, nah sekarang Anda sudah di atas kuda nih misalkan. Terus anggaplah kudanya sebagaimana supaya jalan. Ya, sudah naik kuda nih Pak Didi. Nah, oke. Oke, coba gerakan berkuda. Ding 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 ding. Oke, gitu. Oke, tepuk tangan buat Mas Didi. Betul belum? Sekarang memanah. Memanah simbol apa? Ya udah, yang udah jawab nggak cuma dia yang lain terus. Memanah? Maksudnya? Dikit lagi nih. Memanah simbol yes, Pak. Ayo Pak, ke depan Pak. Iya. Jawabnya benar, silakan Pak. Dengan Pak Didi, tadi dengan Pak Sigit ya. Pak Sigit, tadi menjawab memanah itu ketepatan. Kenapa Anda jawab itu? Karena memanah kan mencari sasaran yang tepat sasaran ya kan. Oke. Nah, jadi nyari apa sih namanya? Sasaran tepat. Sasaran tepat. Fokus ya? Fokus. Pernah mana nggak? Pernah. Oke, coba bisa diperagakan gerakannya Pak. Ya. Ini mana orang apa mana apa? Kenapa? Emang ada wanita yang Anda panas sini? Ada nama panas marah. Oh, ada. Panas marah ya. Coba praktekkan gaya memanah gimana? Pegang busurnya, Oke. ambil anak panahnya, Oke. tarik. Set. Pas. Jadi pasaran antara ini dan ini sejajar bahu. Oke. Dari pasarannya ditekan sedikit, Ya. tarik nafas, Terus? lepas. Tes. Oke. Jadi gitu ya. Seperti itu. Ini lepas. Tarik, Tarik, lepas. Karena kita pengen bikin koreografi, jadi gerakannya gila aja ya. Tarik, lepas. Coba Pak. 1, 2, 3. Sedikit. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Tarik. Ah gitu Pak ya. Nanti gerakan begitu. Sat, sat, sat. Oke. Terakhir, berenang. Simbol apa? Berenang. Yang biru. Ayo berenang, berenang. Berenang simbol apa? Berenang. Coba dijawab. Bukan? Ada lagi? Apa? Siapa yang jawab itu? Tadi yang bilang siapa? Ketahanan, Pak. Oke, ketahanan bener. Endurance. Silahkan Pak, gak apa-apa ke depan lagi. Iya bener lah. Anda bercandanya aja bener, gimana serius ya Pak? Dengan Pak Didi, Pak Sigit, dengan Pak Sehu. Mohon maaf, saya itu agak susah menghafal nama orang ya. Kayak gitu ikan dori. Ya Pak Didi, Sigit, Pak Sehu. Pak Sehu, berenang. Kenapa Anda sebut berenang itu adalah ketahanan? Dia menyimbangkan sih. Menyimbangkan Enggak, ketahanan bener maksudnya. Ketahanan dari sisi mananya tuh? pernapasan. Pernapasan. Sekarang saya tanya, lari sama berenang lebih capek mana? Berenang. Ya, karena kalau kita lari 1 kilo, kalau kita capek bisa berhenti nggak? Capek. Berhenti. Tapi kalau kita berenang, 1 kilo kita berhenti bisa nggak? Kelelep. Oke. Senang kalau berenang gaya apa? Pak? Gak suka berenang. Hah? Batu. Nggak, yang Anda tahu dulu kan pernah maksudnya sekolah diajarin mungkin ya. Tahu dong gaya bebas, gaya katak gitu. Gak suka berenang. Ya tapi kalau gaya tahu gayanya kan. Emang nggak pernah lihat orang apa dulu sekolah berenang? Punggung biasanya. Wah punggung Wak, apa nggak susah saya mau praktek? Oke. Begitu ya? Yakin nih? Jadi begini ya? Gitu ya? Oke, sekarang kita ingin melihat gerakan-gerakannya Pak, kisaran sedikit. Pak Sigit, Pak Didi, ke depan dikit Pak Didi. Pak Sehu di sini. Oke ya?
Saya pengen Anda memperagakan gerakan-gerakan tadi dan tolong nanti direspon ya, gerakan yang paling heboh itu akan menjadi pemenangnya. Coba latihan Mas, gerakan berkuda. Berkuda. Oke. Tahan dulu. Mau mana? Mau mana Mas Sigit? Lepas. Oke, Pak, saya berenang. Iya. Oke, Ewin yang tadi pakai musik ituin. Siap ya? Jadi tolong lakukan dengan semangat gitu, dengan heboh dan akan kita nilai mana yang paling heboh itu akan menjadi pemenang. Oke, siap ya? Belum, pakai terus. Isa hitung sampai 3. Oke. Siap ya? Pokoknya yang paling heboh. Siap? 2, 1, ga. Yes. Asik. Oke, mana tepuk tangan yang keras? Terus. Oke, sekarang yang berkuda dulu. Berkuda bikin heboh. Ya, sendiri. Wah. Oke, mau mana? Tarik perhatian penonton, Pak. Bagaimana supaya penonton tuh bisa memilih Anda? Oke. Baik, sekarang berenang. Pak Zayu, yes. Oke, siap. Sekarang saya mau tanya, oke, David. Ya, nanti tolong kasih respon ya. Yang tepuk tangannya paling kencang itu yang menang. Yang memilih Mas Didi. Yang memilih Mas Sigit. Terima kasih. Belum. Yang memilih Mas Sehu. Mas Sehu. Mas Didi. Mas Sigit. Oh, berarti pemenang pertamanya Mas Sehu. Maka Mas Sehu mendapatkan hadiah Rp100.000. Ini kalau ini masing-masing Rp50.000 aja deh. Alhamdulillah. Iya. Silakan Pak kembali ke alamnya. Oke. Ini sebenarnya masih ada materi lagi. Kayaknya kita, karena gini, di akhir ini nanti, saya pengen teman-teman itu menyadari ini. Balik kita beda. Nah, ini tadi, oke. Ya. Nah, saya pengen teman-teman ini membuat ini tadi. Menggambarkan diri Anda sendiri ya. Bagaimana sih hubungan Anda dengan Tuhan gitu, tingkat spiritualitasnya. Misalkan di situ Anda tulis, wah, gue termasuk malas ibadah nih. Ya kan? Terus tapi gua banyak hal-hal yang menyangkut dengan hubungan Anda dengan Tuhan Anda gambarkan di sini. Nah, ini adalah hubungan sosial Anda di tempat kerja. Nah, ini adalah hubungan sosial Anda ya dengan orang, dengan lingkungan. Kalau ini adalah hubungan dengan pekerjaan. Maksudnya Anda di sini termasuk orang yang Anda gambarkan diri Anda tuh kayak apa sih? Gue yang rajin, gue yang kreatif, gue yang apa? Nah, ya, kalau ini hubungan sosial, paham ya? Ya bedanya, oke. Nah nanti di sini, ya, Anda tuliskan golden moment apa yang akan Anda buat di tempat ini, gitu. Ini sebenarnya untuk diri Anda aja. Jadi golden moment itu sebenarnya bicara kita itu dengan keyakinan diri kita loh. Nggak harus juga kita kemudian kita expose, ya, tetapi ini adalah sebuah komitmen. Nah, sebelumnya saya ingin sedikit menyampaikan. Ya, ini saya akan sampaikan dengan cepat aja. Beberapa tipologi. Dari sini ya, Beda. Oke, nah, tipologi. Ya, ada tipologi orang. Ini adalah tingkat produktivitas dan ini spiritualitas. Ini kuadran pertama. Kuadran pertama itu adalah orang yang memiliki spiritualitas yang rendah, kemudian juga produktivitasnya rendah. Nah, di sini apa? Orang yang malas ibadah, malas kerja, datang ke kantor, kayaknya kalau di sini nggak mungkin ada ya, main catur, main kartu, nongkrong, main game, rokok, ya nggak, kerja itu males-malesan,
Kalau nggak diperintah, kalau mau kerja tuh karena diperintah doang, kalau nggak ada atasannya kerjanya nggak serius gitu. Nah, ya ciri orang pada kuadran pertama itu apa dah? Ini pertama adalah orang ya orang yang tidak berdaya, ya hidup itu dia menjadi beban orang lain. Dan perilakunya jauh dari misi ketuhanan dan kefitrahan. Nah, ciri-cirinya semangat kerjanya rendah, tidak peduli dengan prestasi, bodo amat, tidak peduli dengan norma dan moralitas, tidak peduli dengan tidak ada memiliki orientasi hidup. Lo mau ngapain sih? Ada, nggak ngerti deh. Gue cuma mengalir doang gitu. Nah, terus semangat bersaingnya rendah. Kalau Anda memiliki ciri-ciri yang ada di sini, berarti Anda berada pada kuadran pertama. Ya. Nah, kemudian kuadran kedua. Ini adalah orang-orang yang pragmatis. Spiritualitasnya rendah tapi produktivitasnya tinggi. Ini orang yang workaholic. Lagi kerja gitu kan. Udah waktunya mungkin sholat. Mau akbar. Nitip ya. Nitip dia. Lo nggak ini dulu ibadah ngapain kayak alah gampang itu mah. Ya. Jadi orang yang berada pada kuadran ini adalah orang yang pragmatis. Dia merasakan bahwa hidupnya itu, ya, gue sukses karena gue nih, nggak ada faktor lain. Gue sukses karena bukan takdir, tapi karena gue bekerja. Jadi semua ini bisa gue dapat karena gue melakukan. Kalau gue tidak melakukan, maka gue nggak akan dapat. Ya. Ada nggak orang yang memiliki pandangan yang seperti ini? Jadi dia melakukan sesuatu itu, dia merasakan prestasinya karena gua. Hak prerogatif, semua apa yang terjadi pada kehidupan gua, itu memang berada pada wilayah kewenangan gue. Tidak ada lagi urusan Tuhan yang membuat gue untuk bisa melakukan ini. Ini ada orang yang kayak begini ya. Contoh nih, ini saya dapat dapat ada kisahnya gitu ya. Dari Gus Baha. Menarik ceritanya. Ini nggak perlu pakai penjelasan agama sebenarnya. Jadi orang ini yang memiliki pemahaman yang seperti ini ke dalam agama tuh Jabariyah ya. Ya pokoknya dia yakin bahwa apa yang dia dapat karena dia usaha dia. Tidak ada campur tangan Tuhan. Dia menikah dengan seorang wanita yang cantik. Ya. Pada satu saat, ketika menikah kemudian dia melakukan hubungan biologis dengan wanita yang cantik itu, istrinya. Setelah selesai, istrinya bilang, "Mas, mau lagi nggak?" Apa dia bilang? "Wah, iya kepengen." "Ayo mas, kita lakukan lagi." Nggak bisa dia. "Ayo mas, kita lakukan lagi." "Aduh nggak bisa." "Kenapa?" "Karena barangnya udah tidak mau berdiri lagi pak." Terus dia bilang, "Mas, katanya semua itu terjadi atas keinginan Anda. Harusnya ketika Anda ingin berhubungan, Anda bisa dong mengatur supaya itu bisa kencang lagi gitu." Ya, ternyata untuk memberikan kesadaran orang tentang adanya Tuhan itu nggak perlu pakai dalil yang macam-macam pak. Wanita cantik ini berhasil menyadarkan orang tersebut bahwa apa? Tidak lantaran karena kemampuan dia, ya semua keinginannya terjawab. Nah, ini adalah pada apa? Bagian yang pragmatisme. Nah, apa bahayanya? Ini orang yang malas ibadah, rajin kerja. Ketika orang tidak memiliki nilai spiritual, maka apapun yang dia ingin capai, dia nggak peduli. Apakah harus sikut kanan, sikut kiri, injak temennya, dia nggak peduli. Yang penting gue berhasil meniti karir. Gitu. Kenapa? Ya karena pragmatis orangnya. Pokoknya gue ingin mencapai sesuatu. Gue nggak peduli. Tidak ada nilai-nilai spiritualitas di dalam diri dia. Nah, ini adalah kuadran yang kedua. Ini dia tadi. Orang yang memiliki semangat kerja tinggi, sangat peduli dengan prestasi, tetapi tidak peduli ya dengan namanya halal dan haram. Pokoknya nggak ada deh cerita yang ini nih. Selama itu kemudian bisa menunjang karir gua, bisa memperbaiki kehidupan saya, maka saya lakukan. Nah, orientasinya selalu orientasi dunia. Dan mereka memiliki sifat atau semangat bersaing yang tinggi. Sebenarnya kalau kita melihat ini adalah unsur yang positif ya. Cuman masalahnya apa? Masalahnya adalah dia akan menghalalkan semua cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tuh. Kuadran kedua berisi orang-orang yang pragmatis, orang-orang yang penuh dengan ambisi terhadap orientasi duniawi dan materi.
Orang yang mengabaikan misi ilahiyah untuk mencapai tujuan pribadi. Apa yang menguntungkan langsung disikat tanpa memikirkan kehidupan mendatang. Akhirat tuh nggak harus akhirat, maksudnya kehidupan mendatang tuh kehidupan setelah ini. Bahwa orang pun sebenarnya akan mendapatkan apa yang dia tanam, itulah yang akan dia tuai. Nah, berikutnya, ini adalah orang-orang yang rajin ibadah tapi malas kerja, Pak. Datang ke kantor jam 8, mohon izin pimpinan, kenapa? Saya mau sholat duha dulu ya. Jangan sholat duha. Jam 9. Mau bener sholat duha. Oke, datang. Kemudian setelah datang, pas saat jam 11 kurang, izin lagi. Pak, saya mau izin Pak, kenapa? Saya mau persiapan sholat zuhur. Orang mikir nih, perasaan tadi lu baru nyampe dan mau sholat zuhur lagi. Ya deh. Menjelang asar nih, asar tuh jam 3 lewat ya. Jam setengah 3 udah persiapan lagi. Bos, tadi ibadah masuk jam 1. Bos, ngapain? Ya biasa panggilan Tuhan. Ya. Ngapain? Persiapan sholat asar. Bosnya mau negor kagak enak. Masa orang sholat dilarang kan gitu. Nah, kalau kita menggunakan prinsip the right man on the right place, orang yang kayak gini sebenarnya tidak perlu untuk dimarahin, Pak. Cukup kita apa coba? Karena prinsip the right man on the right place, maka lebih bagus. Di sini ada musola atau masjid ya? Nah, jadikan dia sebagai marbot masjid saja, dimutasi itu lebih bagus gitu ya, daripada dia bekerja gitu. Karena lebih fokus. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini ya mati dia. Ya, orang-orang nih semangat kerjanya rendah. Yang capek temennya gitu. Selalu melimpahkan pekerjaan sama temennya dengan alasan tadi, ya egoisme spiritual jadi ya. Tidak peduli karir, ya udah pasrah aja lah, Tuhan mau bilang apa ya gue ikutin. Tapi peduli sangat peduli dengan moralitas, misi ilahiyah menurut dia. Ya orientasinya, ya dianggap ini orientasi yang meraih barokah. Nah semangat bersaingnya rendah. Padahal kalau kita mendengarkan kisah yang pernah disampaikan oleh sahabat Nabi Umar, pernah mengusir orang yang ada di masjid itu. Ngapain Anda dari tadi kok nggak balik-balik gak kerja? Saya berzikir ya Amirul Mukminin. Terus Anda gak kerja? Nggak. Siapa yang ngasih Anda makan? Ini ada orang yang nganterin. Ketahuilah yang nganterin itu jauh lebih mulia daripada lu yang cuma nongkrong di sini. Spiritualitas itu perlu, tapi artinya apa? Jangan sampai kemudian ya semangat kita itu mengabaikan pertama, ya kita nggak peduli sama orang di sekeliling kita juga. Seolah-olah kita orientasinya ke atas sudah paling benar. Nah, yang idealnya adalah apa? Oke, sekarang kalau kita dihadapkan pada kondisi ini, Anda milih teman kerja itu yang malas ibadah tapi rajin kerja atau yang malas kerja tapi rajin ibadah? Enggak, pilih satu ini. Milih yang mana coba? Coba kasih komentar. Milih yang mana nih? Milih yang malas ibadah, rajin kerja atau yang malas kerja tapi rajin ibadahnya? Ayo Pak, silakan. Yang di sebelah kiri. Silakan Pak kasih komentar. Ayo. Yang ada gerak. Yang kedua itu yang mana? Ini apa yang ini? Oh, model 2 itu yang ini ya. Orang yang malas ibadah tapi rajin kerja. Kenapa Ibu begitu? Ya, karena konteks pekerjaan. Iya. Karena dalam konteks pekerjaan, kalau untuk ibadah kan harus dijawab dengan dia dan Tuhan. Oke. Kalau pekerjaan yang beres, tidak menyusahkan tim, karena kalau kerjaan dia nggak beres, itu nggak hanya kerjaan dia, pasti mempengaruhi hidup yang lain. Oke. Kita berikan tepuk tangan. Dengan Ibu siapa? Mbak Medi, luar biasa loh. Ada nggak yang milih yang ini? Hah? Ibadahnya rajin tapi malas kerja. Kira-kira ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Coba yang milih ini tunjuk tangan deh. Nggak ada nih. Nah, di sini tipe yang workaholic. Saya setuju dengan Bu Medi. Karena apa? Kita nih hidup di dunia gitu. Orang yang dilihat adalah bagaimana dia prestasinya. Begitu kan? Nah, tapi tadi ketika kita menghadapi yang namanya orang malas beda rajin kerja adalah pragmatisme, maka untuk menghindari terjadinya pragmatisme itulah ya perlu adanya kontrol sistem. Ketika orang sudah berada pada sistem yang mapan, maka pragmatisme tersebut otomatis akan bisa diredusir, dikurangin gitu.
Nah, ya sempat saya ngobrol sama Mas Erwin, dia pilih ini. Saya bilang, kenapa milih orang yang malas kerja tapi rajin ibadah? Jawabannya apa itu? Karena orang ibadah itu ngerti sebetulnya apa yang harus dilakukan. Dia malah kerja mungkin ada sesuatu yang membuat dia tuh nggak dilakukan. Jadi kan orang ibadah, gini, orang rajin kerja kan dia mengikuti SOP. Ya. SOP-nya perusahaan. Sekarang kita lagi ibadah, dia ikutin semuanya Allah. Mana ada? Bos luar biasa ini. Ini kalau aliran paradigma, dia aliran positivis nih orang. Positivis itu adalah sesuatu itu memang harus prosedural, memang udah begitu dari sononya gitu. Iya, enggak, kalau dalam paradigma ilmu sosial itu ada positivis, kemudian ada kritis, dan yang kedua itu konstruktif, yang ketiga konstruktif. Nah, ya kalau tadi Pak Medi ini alirannya apa? Paradigmanya kritis dia. Nggak bisa begitu dong, ya kan? Lu melakukan itu merugikan orang lain. Sebenarnya kedua-duanya itu memiliki nilai kebenaran, asalkan ada treatment yang pas setelah itu, ya kan? Nah, Anda kan bertanggung jawab ngomong kayak gitu. Gimana caranya orang yang malas kerja tapi rajin ibadah supaya bisa rajin kerja? Dia harus cari golden moment-nya. Orang banyak orang kerja. Padahal dia hidup di dunia, gitu kan? Dia harus tanggung jawab. Dia harus menghadapi realitas. Dia juga begitu lagi. Dia apa? Perjuangan, pengorbanan. Nah, dia harus dapat golden moment itu. Sama dengan pilihan Mas Medi juga gitu ya. Iya. Dia harus tahu. Betul itu. Oke, tepuk tangan buat kedua sahabat kita ini. Nah, kita berapa menit lagi Pak Erwin? Oke, sekarang gini ya. Mungkin teman-teman saya pengen minta untuk di sini ada worksheet-nya nggak di sini? Dibagiin. Ya. Tolong dibuat ini ya. Apa namanya tadi nih? Nah, Anda bikin gitu. Ini ada hubungan Anda dengan Tuhan. Gimana sih Anda mempersepsikan diri Anda ini dengan Tuhan tuh selama ini seperti apa gitu loh. Ya, apakah Anda termasuk orang yang memang rajin ibadahnya atau gue sih biasa-biasa aja deh. Ya kan? Ini gunakan kata-kata sendiri. Jadi spiritualitas ya, bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan, sosialitas, bagaimana hubungan Anda dengan teman, di sini teman kerja, dan hubungan Anda dengan pekerjaan sendiri. Teman Anda termasuk orang yang apa? Apakah orang yang memiliki semangat kerja yang tinggi, orang yang gampang untuk orang yang punya orientasinya adalah orientasi kerja, kemudian orang yang kreatif. Nah, ini Anda tulis. Nah, kemudian ya, tolong Anda tuliskan di sini kira-kira Anda sekarang berada di tempat Anda saat ini, di bagian Anda ini, apa golden moment apa yang ingin dibikin? Create your golden moment. Oke, silakan ya. Ya, mangga. Baik, terakhir saya ingin menutup dengan sebuah kisah cerita ya, ini cerita benar. Saya punya ada salah seorang teman saya, ini ayahnya teman saya. Ya, itu tinggal di daerah Cideng. Rumah saya dulu di Cideng di Tanah Abang 5. Kemudian ayahnya punya kebiasaan itu setiap hari ke pasar, atau paling enggak ya sering lah punya rutinitas ke pasar. Ya, dan dia selalu membeli di pasar itu adalah buah-buahan yang busuk. Orang di rumah itu sudah tahu. Ya, kalau dia punya kebiasaan membeli buah yang busuk. Kalau kita tanya pada diri kita atau Anda, kira-kira kalau ingin membeli buah, pilih buah yang busuk atau buah yang bagus? Pasti buah yang bagus. Nah, kalau Bapak itu selalu membeli buah busuk. Ya. Dan kebiasaan ini berjalan sekian lama. Pertanyaan saya kira-kira seorang penjual buah, ya ketika dibeli buah busuk dengan harga yang sama, seneng nggak deh? Bahagia nggak? Seneng banget. Kenapa? Karena ini barangkali yang selama itu jadi pikirannya dia. Ya ampun, buah busuk mau dikemanain? Harganya udah turun. Ketika ada orang yang datang membeli buah busuk dengan harga yang sama,
Ini adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Suatu saat, bapak tadi meninggal dunia. Dan apa yang terjadi? Pedagang buah yang ada di sana kehilangan seorang bapak yang suka membeli buah busuk. Mereka yang berada di situ sedih, memanjatkan doa, berharap bahwa bapak yang selalu membeli buah busuk bisa diterima amalannya. Ini luar biasa. Dalam kacamata kita mungkin ini adalah apa sih? Ngebeli buah busuk. Ternyata buah busuk ini sanggup menjadi golden moment buat para pedagang buah. Yuk kita bangun golden moment kehidupan kita. Jangan berpikir yang terlalu besar. Pengen ini, pengen itu. Lakukan saja hal-hal yang kecil dan bahkan ketika Anda melakukan sesuatu itu, hanya Anda sendiri dan Tuhan yang tahu. Disitulah letak kebahagiaan yang hakiki. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.